Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenis Mauna dari kelas A3 Manajemen. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pemasaran internasional. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Sedangkan untuk pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Kemudian tahapan untuk menjadi perusahaan internasional. Yang pertama, no-margin marketing. Perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Yang kedua, infrequent margin marketing. Perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri, tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novalzian Rinaldi, NIM saya 31218224 dari kelas A3 Manajemen. Ketiga, regular foreign marketing. Produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke tempat pasar asing. Keempat, global marketing operation. Pada fase ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Seorang manajemen pemasaran internasional harus dapat mengatasi 4 pertanyaan yang sering muncul, yaitu 1. Bagaimana mengembangkan produk perusahaan? Yang kedua, bagaimana menetapkan harga produk? Yang ketiga, bagaimana menjual produk tersebut? Yang keempat, bagaimana mendistribusikan produk kepada pelanggan. Elemen-elemen ini secara kolektif dikenal sebagai bauran pemasaran, yaitu ke-1, produk, kedua, harga, ketiga, promosi, keempat, tempat. Terima kasih. Saya, Ira Humaira, ingin menjelaskan tentang standarisasi dan kostominasi pemasaran internasional. Perbedaan standarisasi dan kostominasi sudah jelas. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Sedangkan kostominasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan kegiatan di pasaran, walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya hanya dengan melakukannya. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh saya, Reni Ajara, yaitu kebijakan dalam pemasaran internasional. Keputusan yang dihadapi pemasar internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya yaitu sifat produk, target pelanggan, pengguna industri, atau konsumen individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya, Lia Prastika, akan menyampaikan kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Dua kondisi yang harus dipenuhi jika sebuah perusahaan adalah untuk berhasil praktek harga pasar, yaitu yang pertama, perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda dan biaya kondisi di negara-negara di mana yang menjual produk-produknya. Yang kedua, perusahaan harus dapat mencegah arbitrase. Perusahaan menetapkan kebijakan harga pasar akan mengungkapkan jika pelanggan dapat membeli produk perusahaan di negara dengan harga rendah dan menjualnya secara menguntungkan di negara dengan harga tinggi. Saya Yulinda akan menyampaikan tentang kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Untuk perusahaan internasional menjual produk dan layanan konsumen, iklan adalah unsur yang paling penting dalam campuran promosi. Sebuah perusahaan yang mengembangkan strategi periklanan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu yang pertama, pesan yang ingin disampaikan, yang kedua, media yang tersedia untuk menyampaikan pesan, yang ketiga, sejauh mana perusahaan ingin mengglobalisasikan iklan. Selanjutnya, kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Distribusi adalah
proses mendapatkan produk dan layanan dari perusahaan ke tangan pelanggan. Sebuah perusahaan internasional menghadapi dua set penting masalah distribusi. Yang pertama, secara fisik mengangkut barang dan jasanya dari mana mereka diciptakan untuk berbagai pasar di mana mereka untuk dijual. Yang kedua, memilih sarana yang digunakan untuk barang di pasar-pasar itu ingin melayani. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.